dahsyat, amin. Dia sungguh baik. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Dia Raja di atas segala raja. Sebab kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena iman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari jemaat angkat hati, angkat suara, serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Dengan imanmu serukan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku sepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima, ku terima, ku terima, dengan imanmu ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sembah Dia, sembah Dia.
Holy Spirit, free. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada dengan iman-Mu serukan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Yes. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada seperti. Tiada seperti Engkau. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang dahsyat. Masuklah ke dalam rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita saat ini. Hey, semuanya tepuk tangan yuk. Belum semuanya tepuk tangan. Mana tangannya? Na 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 na. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuatkan padamu, bersyukuri rahmat dan anugerah. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bagus yang tinggalkan semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, semua na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuatkan padamu,
Dia baik, amin. Haleluya. Yang percaya kebaikan Tuhan atasmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. mana suaranya? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semangat katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Dia Raja yang dahsyat, mau lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Dia Raja yang berkuasa, bersyukurlah. Haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Belum semuanya tepuk tangan di atas kepala. Say. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Dia berjaya, sungguh semesta sujud menyembah. Are you ready? Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal keturunan mulia. Masyurlah berbuat kamu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata dan Tuhan Rajaku. Hey. Aja lebih dahsyat lagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang Berjaya, sungguh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, say. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal keturunan mulia. Majulah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku.
Semuanya siap ya? Dia yang bertahta. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three, say. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Syukurlah dia anugerahmu, tentang kemudahan dunia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. bertahta kau Tuhan Rajaku. Hey, Dialah yang dahsyat. Tepuk kanan kirimu katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab kita ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan kehebatan kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Apa balasan kita? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Mari jemaat, nyanyikan dari hatimu, katakan, jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat sampai ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Katakan, Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sudah membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami akan menerima benih firman yang berharga dan berguna untuk hidup kami. Kalau ada kuasa kegelapan ini mengambil benih tersebut, kami satukan hati dengan iman bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan mai dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati.
Sore ini saya melanjutkan tentang the meaning of life, ya. Lanjutan 2 minggu yang lalu, artinya makna hidup. Saudara lihat gambar ini dan saudara bermemori ke belakang. Dimulai dari wek-wek ini ya. Nah, merangkak sekolah. Ya, ini sudah tidak ada di sini, di sekolah minggu. Nah ini mulai SMA, saudara ada di sini. Kuliah, lalu kerja. Ya masa ini tidak ada kita, sudah lewat ya. Kerja ini masa cari duit. Kebanyakan cari uang, bangkiangnya mulai sakit. Terus mulai pakai kaki 3, kaki 4. Nah ini kaki 3 kan, ini kaki 4. Lalu di sini dan akhirnya berangkat, ya. Dimulai dari tidur, diakhiri dengan tidur. Kalau saudara hidup benar dalam Tuhan, pastikan pulangnya saudara tidur, ya, di tempat tidur, bukan di aspal atau hilang di laut, dimakan ikan atau meledak di udara. Untuk yang pertama kali colek dengan mesra, jangan dikeras-keras. Tanya, kamu mau mati cara apa? Begitu ya. Jangan sampai sudah lagi pesta makan, terlalu rakus, kesedak, mati di tempat, bikin malu. Ya. Ayo kita baca bersama, Yakobus 4, 14b dan 15. 2, 3. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Seharusnya saudara berkata, kalau Tuhan menghendaki, saya hidup sampai umur sekian ini, saya akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini dan itu ini kan tergantung saudara. Bukan tergantung Tuhan, apalagi tergantung saya, tidak tergantung saudara. Kita sudah memeriksa apa arti hidup menurut dunia. Beda-beda tipis sama yang kita anggap benar. Ya, dan kita sudah kerjakan itu. Sekarang kita periksa apa arti hidup menurut Alkitab yang ada di firman Tuhan. Yang pertama, mari kita baca ini. Supaya saudara yang tidak nyatet bisa ingat-ingatlah. 2, 3. Hidup berpusat pada firman Allah. Ya, di gambarnya tulisan God is the center. Ya Allah sama dengan firman, sama saja. Kenapa hidup kita ini harus berpusat pada firman? Kalau menurut dunia, uang. Uang itu yang utama. Tapi kalau ini, firman. Sekali lagi, supaya mantap, katakan dengan suara yang yakin. Firman. Tidak ada si tompulnya. Ya. Karena yang pertama, firman itu sebagai pelita. Sering kan sudah dengar dunia semakin gelap, semakin jahat. Semakin gelap itu semakin jahat, semakin rusak. Bayi-bayi Indonesia dijual ke Singapura. Kalau dijual untuk diadopsi, dipelihara sebagai anak, beruntung dia. Karena lahir dari keluarga yang miskin. Kenapa saya karena miskin? Ya karena dijual loh. Kalau tidak miskin gak ada dijual sama mama dan papanya. Dia pindah jadi warga negara Singapura, mungkin disekolahkan ke Amerika dan sebagainya. Tapi sayang kalau anak itu dibesarkan untuk diambil organ-organnya. Matanya, kornea, ya, jantung, hati, ginjal, semuanya bisa ditransplantasi. Kasihan. Jadi orang tua jaga anak-anak saudara. Dari mulai kecil
sampai seperti Handi juga harus dijaga. Kalau sudah menikah, ya sudah, dia mengarungi bahtera sendiri. Dari mulai kecil. Tadi kan gambarnya kan dari kecil sampai besar tuh, itu harus dijaga. Penting, enggak berarti kalau sudah anaknya udah gede, enggak dijaga. Tetap kan Pak Pohok memperhatikan Handi sama Feby, ya kan? Kecuali sudah menikah yang memperhatikan ya pasangannya. Semakin gelap dunia ini kita semakin perlu lampu kan gitu. Kapan nyalakan lampu di rumah saudara? Jam 6, setengah 7. Kalau sampai jam 10 saudara belum nyalakan lampu sama dengan saudara ngundang maling masuk rumah saudara atau kos-kosan saudara kan begitu. Kapan kita nyalakan lampu kendaraan? Kalau yang mobil-mobil sekarang kan otomatis nyala semuanya. Motor juga. Tapi yang dulu-dulu kita kapan nyalakan lampu? Kalau sudah mulai gelap. Kapan dunia ini gelap? Sudah lewat lama gelap. Sekarang ini sudah petang. Petang itu apa? Lebih gelap dari gelap. Pokoknya iso, iso, apa saudara? Kudu iso. Yang kedua penuntun. Ngasih tahu dia. Saudara kan perlu toh. Waktu saya ke Jeva Sabah itu kalau enggak pakai Google ya tembus Karangasem. Pakai Google pun sudah disesarkan ke hutan. Bisa. Firman Tuhan itu ngasih tahu. Firman Tuhan juga sama dengan God kan. Jangan jalan ke sana. Bukan maksudnya sudah berkendara dikasih tahu, tidak. Sikapmu, pemikiranmu salah. Itu dikasih tahu saudara. Ngasih taunya pribadi. Tidak mungkin ngasih tahu saya sama dengan ngasih tahu David lain. Karena sebagai makanan bagi jiwa dan roh. Tadi pagi saya sudah jelaskan detail. Kalau saudara tidak membaca Alkitab sama dengan jiwa dan rohmu ini kosong. Sama dengan mati. Tadi pagi saya tanya, hidup untuk makan, sekarang saya tanya sama yang sore. Atau makan untuk hidup. Yang pertama atau yang kedua saudara? Yang kedua, makan untuk hidup. Kenapa sih saudara makan? Kenapa? Supaya hidup. Apanya? Tubuh. Manusia bukan hanya tubuh saja. Kalau tubuh saja itu sama dengan set, zombie. Gitu. Tapi ada jiwa dan rohnya. Dikasih makan enggak? Ya iya dong. Apa? Firman Tuhan. Itu yang membedakan saudara dengan orang di luar Tuhan. Karena mereka tidak punya makanan untuk jiwa dan rohnya mereka. Amin. Karena itu mereka berbuat dosa enteng-enteng, bunuh enteng-enteng, santai saja. Bunuh diri juga santai sebab kosong. Sebab tidak ada makanan. Tidak anti-intinya saya berkata juga kepada yang mendengarkan, melihat di manapun saudara berada. Baca Alkitab setiap hari. Yang setuju katakan amin. Ayo kita baca ini bareng-bareng. 4 ayat 4 Matius. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kata dari ini artinya jangan cuma pikirkan jasmani tubuh saudara ini. Tetapi juga ada manusia rohania. Jiwa dan roh saudara itu loh. Jangan cuma fokusnya tubuh. Nanti malam mau makan di mana ya? Besok gimana ya? Besok anak-anak sekolah makanannya apa ya? Tapi pernah enggak saudara sebagai orang tua tanya sama anak saudara, kamu sudah baca Alkitab belum? Saya ingat didikan dari Pak Timotius Sobekti kepada cucu-cucunya yang tinggal di rumahnya. Karena saya melihat langsung. Waktu mereka mau sekolah, Pak Sobekti tanya,
Lu udah baca Alkitab? Belum kong. Duduk, baca, berangkat sekolah. Terlambat. Duduk. Wih, menurut saya bagus. Duduk, baca dulu, baru berangkat sekolah. Terlambat, enggak masalah. Baca Alkitab dulu. Saudara, gitu sama anak saudara apa enggak? Enggak pernah, Pak. Kenapa? Karena kamu yang enggak pernah baca Alkitab. Mau masuk kerajaan 1000 tahun damai, mimpi ya kamu ya? Mana ada orang enggak makan firman Tuhan bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai? Rohmu sudah mati, memang ada di gereja. Tapi jiwa dan roh saudara mati. Makanya kalau ada apa-apa, saudara cepat sekali putus asa, cepat mengambil keputusan yang salah. Tidak ada pengharapan. Kenapa? Ya karena jiwa dan rohnya suak. Pikirkan, jangan hanya memikirkan manusia jasmani. Ayat ini artinya begitu. Kata dari itu artinya bukan hanya memikirkan manusia jasmani saja. Yang kedua, mari kita baca dengan yakin. Arti hidup menurut Alkitab. 2, 3. Hidup yang tidak khawatir. Karena itu aku berkata, aku Tuhan berkata, janganlah khawatir tentang hidupmu. Kita bacaan yang keras, yang hurufnya yang gede ini. Mu ganti saya. 2, 3. Janganlah khawatir tentang hidup saya. Colek kiri kanan sudah tepuk, kasih tahu. Jangan khawatir tentang hidupmu. Ini firman Tuhan yang ngomong, saya tinggal baca. Kalau saudara nggak yakin firman Tuhan, ya untuk apa saudara dengar firman? Kan begitu yang di rumah juga perhatikan. Dilanjutin kan, mengenai apa yang hendak kamu makan, minum, tentang tubuh hendak kamu pakai. Ini semua kan kebutuhan primer. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya jelas. Saya tadi siang ada WA sama teman sekolah saya. Dari SD sampai SMA saya pernah ceritakan dia ada di Cina, saya lupa di mana dia. Guangzhou mungkin ya. Dia terkena kanker pankreas stadium 3. Dia dikatakan harus tinggal di sana 4 bulan. Sekarang dia sudah dipasang partikel. Sel kankernya itu ukurannya 4x6. Pankreas. 4x6. Orangnya ini disiplin pelatih judo Provinsi Bali. Teman saya ini. Dia sering bawa atlet-atlet binaannya mengikuti PON atau apa. Ya dari kelompok umur yang kecil sampai yang dewasa. Dia pemegang sabuk dan lain-lain. Saya tidak tahu dan berapa. Kanker pankreas stadium 3, ukuran sel kankernya 4x6. Bukan kayak pas foto, tapi kayak kubus begitu. Nah, dia dipasangi partikel, 58 partikel. Untuk apa? Supaya sel kankernya tidak menyebar. Karena sel kankernya itu sudah mepet-mepet mau nyebar ke usus, ke ginjal. Kalau menyebar, matilah orang, ya kan? Dikasih partikel, banyak sekali partikelnya. Habis itu dia di kemo. 2 bulan dia di Guangzhou turun 15 kilo. Saya tanya, kok kamu kurus sekali? Dia soalnya pasang kasih fotonya, ya turun 15 kilo. Terus dia ada ngomong, ini mau saya omongkan sama saudara. John, jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Kesehatan itu penting. Kalau sudah setuju, katakan setuju. Jadi saudara yang masih muda ini jangan sembarangan. Boleh enggak minum boba? Boba boleh. Tapi jangan terus-terusan. Setiap kali pergi ke mall boba. Lama-lama sudah jadi bebet. Karena cat time apa itu gulanya itu 7 sendok. Manis, apalagi saudara gini, add sugar, tambah gula, add ice, tambah es. Lalu penjual yang ngomong, add money, minta tambah gula, tambah es ya tambah duit, kan tambah banyak. Jangan suka banyak minum boba, soda.
Nggak usah ke barat-baratan, dikit-dikit Coca-Cola. Coca-Cola contoh Pak Fendi, whisky bagus. Pernah nggak saudara kencing keluar hitam? Pernah nggak? Lu jawab dong, saudara nggak pernah kencing nih. Pernah nggak saudara kencing? Nggak usah malu-malu, jawab aja. Saya kan nggak tahu suara saudara yang mana. Keluar kencingnya hitam, pernah nggak? Coca-Cola itu warnanya apa? Kalau ada Coca-Cola warnanya putih bukan Coca-Cola namanya. Coca-Cola. Minum hitam kencingnya putih atau sedikit kekuningan. Minum itu setiap hari. Saya jamin setahun ginjalmu jebol. Jaga kesehatan saudara. Ya. Colek yang keras kasih tahu hiduplah sembrono. Ada jaminan langsung, kan ini jaminannya. Karena itu aku, Matius ini kan Yesus, Injil itu Yesus yang ngomong. Kalau bahasa Inggris ini pasti red font atau red apa, huruf merah. Ini jaminan langsung, kalau ada jaminan langsung tenang dong. Kalau orang yang menjamin jangan dipercaya sudah. Khawatir? Loh Pak, kok baru ngomong ada jaminan dari Bapak, kok sekarang khawatir pasti. Ya iyalah. Misalnya saudara kerja dikasih tahu, mulai bulan depan mungkin saudara resign. Bukan resign, di PHK dari tempat kerja. Khawatir enggak? Khawatir. Contoh nyata. Gede Suryadi itu tahun lalu ya Di? Dikasih tahu, dia enggak tahu apa. Saya tinggal jawab ya gitu. Dikasih tahu, nanti berapa bulan lagi dia di PHK semua. Di mana tuh? Duty free shop. Yang di MBG itu loh, kalau saya ngomongnya tuh simpang siur ya. Semuanya di PHK. Karena mau apa? Tutup. Kan sekarang tidak ada duty free shop di MBG, tidak ada kan. Sekarang kan sudah jadi petukan-petukan baru itu. Semua di PHK. Gede turun, dia tidak kena kanker, dia turun 25 kilo. Tapi nambah 30 kilo. Dia ngomong sama saya. Nah sejak saat itu kalau doa malam, teriakan gede memenuhi ruangan ini. Khawatir. Dan dia ngomong sama saya kasih beberapa solusi. Apa yang harus dia kerjakan. Ya. Tapi yang utama saya bilang, tetap berdoa. Sebab kamu ini orang IT. Orang IT itu apa Pak? IT itu adiknya ET. ET itu apa? Buka Google. I kan adiknya. IT itu sulit untuk di PHK. Karena kamu kan tahu password, rahasia, apa dan sebagainya. Dan puji Tuhan, bukan kebetulan. Puji Tuhan. Gede dipanggil kerja lagi. Haleluya saudara. Saya bilang, itu karena kamu rajin melayani Tuhan. Itu bukti saudara. Orang yang melayani Tuhan, Tuhan pasti kirimkan malaikatnya untuk melayani orang itu. Amin. Itu dia rajin, gede itu pagi sore dia datang terus. Kalau kebaktian 2 kali pagi sore. Dia menyiapkan bertanggung jawab. Kalau saya LCD marahnya kan ke gede, bukan sama yang Justin atau yang lain. Dia dipanggil kerja. Padahal gede itu sudah ikut perpisahan. Dan dia foto-foto, dia bilang goodbye. Wih, kebanyakan nonton drakor ya. Oh gede gak suka drakor, dia drama Madura, drakor drama. Goodbye, tuh hari terakhir, terus dia perpisahan, senyum tapi kecut. Ya karena ini perpisahan. Ternyata yang kecut bosnya, karena gede kerja lagi. Tahu gitu orang ini gak tajak perpisahan. Diajak kemana kamu deh? Ke apa tuh tempat wisata apa tuh deh? GWK. Oh GWK suruh bersihin patungnya itu ya.
Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, don't worry, be happy. Haleluya. Don't worry. Lanjutin saudara. Be happy. Ya. Karena ada Tuhan. Kalau fokusnya kepada Allah. Pak John pernah khawatir? Oh iya loh. Apalagi saya sehat-sehat tiba-tiba blek kena penyakit yang berat. Kemarin 2 malam saya bilang. Bilang apa Pak John? Rahasia, yang tidak datang 2 malam ya nggak usah tahu. Ayo kita baca. Sekarang bacanya dari kiri ke kanan. Bukan, dari ayat yang besar ke ayat yang kecil. Angkat suara saudara yang keras. 2, kamu saya ya. 3. Sebab itu janganlah saya khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ada di tempat ini yang di rumah juga tahu besok kamu akan susahnya apa? Tahu? Tidak ada. Tiba-tiba saja kecelakaan malam ini, besok. Tiba-tiba anak sudah diculik. Tiba-tiba sudah ditipu. Tidak bayar, orangnya lari dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saudara jatuh, diperiksa, sakit. Teman saya ini pelatih atlet, pelatih judo. Berarti dia ikut berlatih. Iya. Berapa hari, berapa kali seminggu Pak? Setiap hari kecuali hari Minggu. Karena dia ada jadwalnya. Senin umur sekian, Selasa umur sekian, ini. Sehat dia. Tiba-tiba saja jeblok. Dia masuk rumah sakit karena perutnya sakit. Didiagnosa di Denpasar, di Bali, tidak ketahuan kalau dia kanker. Dibilang apa? Disuruh operasi, mau diambil pankreasnya. Dia bilang sama dokternya, saya berunding dulu. Lah dia runding-runding, baca-baca, kalau pankreasnya diambil mati, enggak lama dia. Terus siap berobat ke rumah sakit yang lain. Tidak dikasih tahu kalau kanker, diomonginya yang sakitnya enggak tahu saya apanya, ususnya apa. Akhirnya dia dapat informasi soal Guangzhou itu dan dia ke sana baru ketahuan kanker stadium 3. Coba. Ya, enggak ada yang tahu. Saya kan bolak-balik ngomong. Saya pimpin pujian Bu Victory di sana. Siangnya dia kecelakaan. Malamnya berangkat. Enggak ada yang tahu. Sekarang baca yang lebih keras, karena ini kuncinya. Ayat 33-nya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dia kepada saya. Terima kasih. Saya itu garis Alkitab saya yang besar itu bukan cari dahulu kerajaan Allah. Saya kan sudah jadi hamba Tuhan. Apa yang aku cari ya kerajaan Allah. Ini loh. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Saya CT scan di Penang. Masuk terowongan kecil begitu saudara yang pernah CT scan. Diam ya Pak ya. Don't goyang-goyang kata dia. Loh kamu kok bisa ngomong anu dari mana kamu? Dari situ Bondo. Walah situ Bondo kerja di Penang makanya dia bisa ngomong goyang-goyang itu. Saya nyanyi-nyanyi. Saya bilang saya enggak mau musik. Kan kalau orang pakai itu kan dimasukin kasih headset terus dikasih musik. Matiin aja saya. Sama. Headset tetap supaya suaranya enggak keras. Saya nyanyi-nyanyi saja. Semuanya ditambahkan. Apa yang saudara perlu? Tiap orang beda-beda tuh. Riko mau ditambahkan apa? Hah? Berkat. Berkat. Pak Daniel ditambahkan apa? Istri katanya.
Bu Ermin dengerin tuh. Nina dengerin papamu tuh. David gak usah tanya sepatu dia. Masing-masing beda-beda. Don't worry, be happy. Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Yakin katakan amin. Amin. Tapi kuncinya kan ini yang di atas itu yang A tuh. Saudara nyari dahulu kerajaan surga enggak? Gereja mepet-mepet datanya kerja. Hujan gereja di pagi, sore enak. Pagi dilesep tiba selimut lagi. Itu tentu kerja cari dahulu, bukan. Saudara yang bisa jawab sendiri. Kekhawatiran itu hilang kalau iman saudara bertumbuh. Dan iman itu bertumbuh kalau ada pengalaman. Ya, kalau cuma iman tok, tidak ada artinya. Kalau dia ada pengalaman tanpa disertai perbuatan, kan ditulis firman Tuhan mati. Pengalaman setiap hari ini yang penting. Bagaimana saudara dalam bekerja? Saudara dalam masa sulit, sekarang Tuhan pulihkan, saudara punya pengalaman. Saudara sakit, Tuhan sembuhkan, ini pengalaman. Hampir saja saya mati gara-gara ditabrak, ini misalnya. Kena tabrak enggak? Kena. Coba lebih cepat lagi sepersekian, bukan 1 detik. Kalau 1 detik ya sudah lewat motornya. Ya kan 1 tek, kalau motor kecepatan 60 tek dia sudah hilang motornya. Sepersekian detik dia persis kena di anu saya, matilah saya. Saya nunggu orangnya cerita sama saya, tapi enggak cerita-cerita. Karena saya enggak tahan, saya ceritakan sekarang. Itu dialami oleh yang tadi doa awal itu. Saudara ingat peristiwa KMP Tunjung? Tahu? Dengar enggak? Yang tenggelam dari Ketapang ke Gilimanuk. Ya, ini kapal terbang. Dari Ketapang ke Gilimanuk. Kalau sudah enggak ngerti, kasihan deh lu enggak pernah baca. Ini berita 1 mingguan lebih. Banyak yang mati, banyak yang enggak. Masih ada sekitar 10 enggak ketemu. Di mana dia Pak? Ya di dalam perut ikan sudah dimakan. Yang selamat itu yang cepat ketahuan. Ketemunya di mana? Ada yang ketemu di sini. Ada yang terakhir ini ketemu di dekatnya Malaysia itu loh. Padahal dari Ketapang Gilimanuk bisa lari jalan-jalan dia ke Malaysia. Mungkin dia cita-citanya mau jadi TKW enggak kesampaian. Mati baru jadi kesampaian. Betul Pak Tri? Pak Tri maunya berangkat dengan truk temennya itu ya. Temennya. Dari mana? Dari Surabaya ya. Kediri. Trik temennya. Naik. Trik itu masuk di kapal KMP Tunjung. KMP itu kapal motor penit karepmu dewe. Terus kok enggak jadi Pak Tri kenapa? Karena saya enggak detail lengkap jadi saya tanya-tanya sekarang ya. Oh. Ada 1 karcis bis yang cancel. Jadi Pak Tri, kalau trik kan enggak bisa reclining begini. Mana ada trik supir triknya reclining gini. Enggak ada, trik kan tegak. Cancel jadi dia enggak jadi. Trik itu dan supirnya tidak ketemu. Kalau triknya otomatis ya, semua muatannya di kapal itu kan tenggelam. Tapi saat supirnya itu tidak ketemu. Di mana dia? Ya sudah saya sudah ngomong dimakan ikan. Harusnya pemakan ikan itu juga dimakan ikan. Tapi gara-gara enggak jadi, dia ada bersama kita di tempat ini. Kasih tepuk tangan. Haleluya. Itu pengalaman itu Pak Tri, hanya pengalamannya Pak Tri sendiri. Bu Titin enggak punya pengalaman itu.
Betul kan? Imannya bertumbuh. Maka tadi saya suruh doa. Karena saya mau khotbah tentang iman. Kalau khotbahnya tentang uang, saya suruh Pak Pohok yang doa. Kok uang? Wusu. Pengalaman. Apa pengalaman saudara? Tidak punya pengalaman. Ya kamu dead person, orang mati. Pasti punya pengalaman. Yang punya pengalaman katakan haleluya. Katakan bersama Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat 2 Korintus 5 ayat 7. Dalam bahasa Inggris versi yang lain, saya suka ngomongkan we live by faith, yang ini we walk by faith. Semakin banyak pengalaman saudara dengan Tuhan, iman saudara semakin besar. Hidup saudara sangat fokusnya seperti itu. Contoh orang Israel. Hari pertama, kedua, tiga mereka ada di padang gurun, mereka bingung. Kira-kira besok pagi ada mana enggak? Kalau enggak ada mana kita enggak makan. Karena besok lusanya mananya sudah rusak. Enggak bisa disimpan sehari kecuali hari ke-6. Mereka bingung. Pasti kira-kira besok ada ya? Ada. Wih ada, haleluya. Thank you God, terima kasih Allah gitu. Tetapi kalau sudah itu jalan berminggu-minggu bertahun-tahun, ya sudah. Mereka pengalamannya yang lebih besar lagi. Tapi bodohnya mereka pengalamannya itu enggak dimasukkan di pikiran mereka, di otak mereka. Minta daging lah, ngomel lah, ingat yang di Mesir lah, enggak ada air lah, apalah. Saudara jangan begitu. Pengalaman yang saudara dapatkan dengan Tuhan, berapa tahun di belakang saudara, tetap jangan dihapus dari memori saudara. Haleluya, ditumpuk supaya imanmu naik. Jangan lupa, saudara dulu datang ke Denpasar, ke Bali, kere kamu. Sekarang Tuhan berkati hidupmu. Kamu punya rumah, punya mobil, punya usaha. Ingat Tuhan, bukan karena kekuatan saudara. Ingat itu Tuhan yang memberkati. Setuju katakan haleluya. Dulu David Andri ini bukan orang kiri, datang dari Solo. Seorang diri di sini. Pemuda culun, kos di Diponegoro. Ya itu, Diponegoro dekatnya Prudia itu, saya kan tahu. Sekarang lihat. Istri cantik, jangan lupa ajak saya makan. Anak 2, punya mertua yang luar biasa di belakang. Tepuk tangan Pak Sion ya. Jangan lupa NMAX-nya Pak. Rumah ada, mobil ada. Sepatunya sampai Fosa bilang kamu jualan online aja. Tuhan berkati, jangan pernah lupa. Ku takkan lupa kasihnya. Haleluya, saudara. Jangan pernah lupa kasih Tuhan. 3. Baca. 2, 3. Hidup seperti anak kecil. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada 2 ya. Yang pertama tidak bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebelum menjadi seperti seorang anak kecil itu ada kata bertobat. Bertobat ini menanggalkan manusia lama. Pakai manusia baru. Minggu ini saya diajak makan oleh satu jemaat di tempat ini. Dan saya berkata, saya gembira karena saya sebagai gembala. Saya anggap diri saya berhasil. Kalau orang ingin membanggakan diri, banggakan dalam pelayanan.
saya berhasil mengentaskan kamu. Ya. Saya ngomong di hadapan saudara, saya ngomong itu ke dia. Dulu pertama kali kamu datang gereja ini, Bapak datang gereja ini, ya kaku kayak patung menengai, diem lihat sini, orang berdoa lihat kiri kanan. Sekarang perubahannya luar biasa. Ini orang nyanyi angkat tangan, dia angkat tangan. Orang berdoa, dia berdoa. Orang tidak mau berdoa, dicolok matanya. Bukan childish. Childish itu kekanak-kanakan. Bu Mevi, gimana satu pagi Pak Pohok, dia tanya, Mei, ya manggilnya Mei kan? Mei itu bukan Fumi, bukan ya. Apa makan sarapan pagi ini? Enggak ada. Terus Pak Pohok ini di tempat itu. Enggak dikasih makan. Apa yang Mei lakukan? Oh mau minta apa kok? Seperti itu. Dimasak no air panas, disiram. Ya, atau telepon dokter jiwa langsung. Betul, itu childish. Terus lihat kiri kanan saudara. Lihat dengan wajah mesra. Lihat, dia childish apa enggak? Terus itu dilihat sama Feby. Ya, papaku kayak gitu. Gimana kesannya runtuh. Ya, loh, saya ngomong ini karena ini pengalaman yang pernah saya hadapi. Istrinya itu ngomong ya. Ya bukan kayak tadi itu ya gitu. Kalau sakit minta dulang enggak apa-apa. Tiba-tiba lagi sehat, ini pulang gereja nih. Pak Tian sama Bu Febo makan di restoran yang gini itu. Ya. Terus Pak Tian ngomong sama Bu Febo, manggilnya apa? Mie juga. Jangan Pak Tian makan sama Pak Pohok ya, istri saya ikut panggil mie. Hah? Mie 1, mie 2, mie 1, mie 2. Mie, Bu Febo. Apa? Bu Febo enggak banyak ngomong. Ya, dibiarin aja. Diambil, dimintain lombok, dikasih no. Bukan childish, seperti anak-anak. Anak-anak itu apa? Tidak nyimpen dendam. Betul saudara? Ya, tidak pamer harta. Ini loh aku punya uang segini banyak di dompet. Ya, kamu es berapa? Aku es puter. Ribut anak-anak. Nggak lama ya main-main lagi. Betul nggak? Dimintai apa yang ada dikasih. Kadang nggak diminta dia datang ke saudara anak kecil. Kasih ke papanya atau mamanya. Itu loh. Kalau orang besar diminta nggak mau. Apalagi ngasih sukarela. Aduh. Mimpi saudara. Ya itu Yuda alami kan anak-anaknya. Khususnya yang paling besar itu kan. Mana dia? Itu di sana itu. Sebelahnya anaknya Pak Anggi. Baca yang keras. 2, 3. Hidup yang rela bayar harga demi Kristus. Kemanapun saudara beli, makan atau apa harus bayar. Kepada Kristus gimana? Bayar harga juga. Gimana caranya Pak? 1939. Setiap orang yang karena namaku, nama Allah, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jangan sembarangan mengartikan ayat ini, lalu karena ayat ini, saudara ribut di rumah, lalu saudara tinggalkan rumah. Goodbye, aku memegang Matius 19:29. Aku meninggalkan keluarga, aku akan menerima lagi 100 keluarga. Gak ada yang menerima saudara, gak ada. Disuruh tinggal di luar.
Yang karena namaku, ini loh, sudah diusir dari rumah, diapakan dan lain sebagainya. Percaya. Saudara datang, ada yang datang pagi sore, itu namanya bayar harga. Amin. Amin. Enaknya minggu jalan-jalan Pak. Oh iya. Tapi saudara datang pagi sore, pelayanan, bayar harga. Tuhan lihat enggak? Saya aja lihat, teman-teman lihat, apalagi Tuhan. Dia lihat, dia memberkati saudara. Saudara enggak rasa. Enggak langsung diberkati. Dia kan bukan dukun Tuhan. Pekerjaan saudara naik pelan-pelan. Gaji saudara naik. Status saudara naik. Haleluya. Yang yakin katakan amin dong. Yang sudah mengalami pengalaman ini. Amin. Kalau kita bayar harga sama Tuhan, Tuhan janji ini loh maksimalnya ini. Ini maksimalnya. Iblis bisa kasih tidak 100 kali lipat. Bisa. Tapi dia bisa kasih yang ini? Tidak bisa. Makanya Matius ini kan Yesus yang ngomong. Dia lanjutkan dengan kata pemungkas. Akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau cuma menerima kembali 100 kali lipat, iblis juga bisa. Bisa. Tapi hidup yang kekal tidak bisa. Saya ingat satu ceritakan jemaat saya datang tadi pagi. Dia supplier sebuah, saya enggak bilang produk ya. Produk yang terkenal di seluruh Indonesia. Ini perusahaan multinasional besar. Dia cari pesugihan di Gunung Kawi. Dapat enggak? Dapat. Ini 100 kali lipat, ini kaya dia. Dia penguasa untuk produk itu. Cuma berapa tahun anaknya yang dia sayang paling besar laki satu-satunya mati. Ternyata itu tukarannya iblis. Tukar nyawa. Siapa yang paling kamu sayangi? Itu yang aku ambil. Kalau Tuhan janjinya enggak. Dia kasih 100 kali lipat dan dapat hidup yang kekal. Yang gembira katakan haleluya. Tidak usah mimpi 100 kali lipat dulu. 2 kali lipat, 3 kali lipat itu sudah luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya. Ya. Bayar harga ini bukan hanya di gereja ya saudara ya. Tapi juga di luar. Komunitas, pekerjaan, kuliah. Jadi contoh kan. Dengan komunitas. Tidak apa-apa saudara, tidak disenangi teman saudara. Yang penting Tuhan senang saudara. Jangan dibalik. Teman-temannya nyenengi saudara, Tuhan tidak senang dengan tindakan kelakuan saudara. Membayar harga juga berarti ini. Lukas 9:23. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Ini bayar harga. Apa sih menyangkal diri ini? Saudara punya kuasa. Orang itu sudah nyakiti saudara. Oh ya, saya pernah dengar Ahok itu bicara, lalu orang lain juga bicara, siapa ya? Saya pikir itu pakemnya orang dunia. Ini saya sitir ya, jangan ada yang marah. Orang miskin jangan ngelawan orang kaya. Pasti kamu kalah. Mau berperkara di pengadilan, mau di lingkungan, mau di mana. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Sebab mereka punya the power of money. Pasti kalah orang miskinnya. Meskipun yang miskin ini benar, pasti kalah. Betul. Tapi dia lanjutkan. Orang kaya jangan ngelawan penguasa. Habis kamu. Benar. Jangan kita ngelawan penguasa. Habis, saudara. Meskipun saudara kaya raya, mau ngelawan penguasa, habis, saudara. Ya, saya ingat, tiba-tiba saya ingat.
Kalau nanti ada waktu saya ceritain. Ini poinnya terakhir. Baca. 2, 3. Hidup berjalan ke arah kerajaan kekal. Perjalanan ini jauh atau pendek, Pak? Lama atau dekat? Jauh, lama. Buktinya saudara hidup sekarang umur berapa kan ikut Tuhan kan sudah sekian puluh tahun, lama tuh. Kalau kita jalan itu butuh apa saja. Dan fokusnya kemana? Ada beberapa kali saya tidak fokus. Karena sudah terbiasa. Misal, ya, misalnya saja saya mau ke, ya gampang lah, mau ke Sesetan ya, jalan sana Sesetan, ngomong-ngomong di mobil, tiba-tiba saya bisa belok ke kiri. Kalau dari SMA 2 ke kiri itu ke Watu Renggong, itu pulang ke rumah saya. Padahal harusnya belok kanan, betul ya? Sudah bayangkan sini, bayangin dulu ya. Nah, ini jalan Sudirman kan ini. Notok SMA 2, ke kiri balik ke rumah saya, ini ke kanan. Saya mestinya ke kanan. Tapi kan ada kebiasaan ke kiri, pulang sampai tengah jalan baru belok, Andrew bilang, "Loh Dedi katanya mau ke sini." Oh iya salah. Muter jauh. Saudara fokusnya hati-hati loh. Ke gereja tiap minggu, yes. Baca Alkitab setiap hari, yes. Tapi hati loh. Itu menjadi kebiasaan kan? Betul? Baca Alkitab, ke gereja, kebiasaan. Jangan saudara keliru. Fokusnya itu jangan lupa. Apa fokusnya saya? Saya ke gereja, baca Alkitab karena saya anak Tuhan. Bukan itu. Itu yang kedua. Yang pertama, supaya saya tembus masuk pintu kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Itu loh fokusnya. Jadi kita baca Alkitab ke gereja bukan karena kita orang Kristen. Bukan. Karena saya mau masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan untuk itu kita butuh. Kalau jalan itu kan perlu persiapan. Bekal istilahnya. Apa? Firman Tuhan sebagai makanan. Dan penuntun, nyambung tuh sama yang pertama tadi. Firman Allah sebagai pelita dan sebagai penuntun. Betul kan? Kalau saudara mau bepergian, Kaleb mau naik gunung, kok mbak bekal enggak? Bawa apa? Uang. Makanan kan, minum, itu lebih penting. Apakah kamu naik gunung pakai sepatu pantofel? Sepatu hiking, tali, sial, jaket, dan lain sebagainya. Ya kan? Saudara mau keluar negeri, apa yang saudara bawa pertama? Paspor. Tiket sekarang hilang enggak apa-apa, sekarang sudah di handphone kan tiket, enggak ada tiket kertas. Singapore Airlines boarding passnya pun juga di handphone sudah. Saudara, sekali lagi ya, enggak makan firman Tuhan, saudara enggak punya bekal. Kalau enggak punya bekal, sampai enggak ke tujuan, mimpi ya. Semangat, katakan bersama, semangat. Apa semangatnya? Roh Kudus sebagai api. Punya semangat terus. Dalam hidup saudara. Sehingga setiap kali saudara melakukan segala sesuatu ada semangat. Pelayanan dan sebagainya. Dan ini penting. Bulan Juni, nanti bulan depan saya ke Penang lagi. Saya ini jalan. Ada satu kalau saya naik Grab ya, melewati itu, kok itu tempat-tempat makan, menarik. Lumayan agak jauh sih, bagi saya yang jarang jalan ya. Tapi itu agak jauh. Terus saya iseng-iseng ngomong sama Endo, coba yuk kita jalan yuk.
Kita telusuri itu. Lebih jauh dari yang Pak Tian jalan sama Theo itu. Saya masih kesana lagi. Oke, katanya jalan berdua. Ternyata betul saudara, saya ketemu makanan yang 100 macam masakan. Dan semua makanannya saya akui enak. Ya Andrew makan seperti pengemis yang baru dikasih makan. Saya juga banyak, semuanya enak dan murah. Minum gratis, sop gratis. Itu yang paling enak itu. Minum teh, es, air, es gratis. Sop gratis juga. Wah enak itu. Itu paling enak itu ya. Makanya sampai mau tumpah. Karena bingung milih ini. Endo bilang, saya maunya dua piring. Ngawur. Waktu pulang, berangkatnya kan sambil nyari pulangnya ini kan jauh ya ke hotel. Saya bilang sama Endo, dia ada di sana. Coba kalau Dedi jalan sendiri atau kamu jalan sendiri, pasti ini rasa jauh. Tapi kan ada temen ngomong-ngomong. Setuju saudara? Kaleb naik gunung sendirian. Berat. Meskipun gunungnya coba segini. Karena ada teman. Siapa teman saudara? Teman-teman Kersel. Halo? Halo? Teman Kersel itu loh. Kan setiap minggu saudara ketemu. Ngejel, makan bareng. Berkelahi. Ngutang-ngutangan. Ya kan? Itu temannya. Teman rekan seperjalanan ini bukan keluarga saudara. Rekan seiman di dalam Tuhan. Karena itu rajin Kersel. Nanti kalau sudah jatuh, pengkhotbah mengatakan ada yang membantu. Kalau cuma mengharapkan keluarga terus, sepet keluarganya. Bu Novi waktu Pak Birja sakit, kalau mengharapkan Bu Novi terus, Bu Novi sudah ikut mati sama Pak Birja. Ada Pak Bail, ada Pak John Yudiarte. Betul kan Pak John? Ada Bu Esther, ada Bu Marta. Saya ketemu orang-orang itu di rumah sakit. Terus kita ke temannya Pak Birja. Siapa yang bersama dengan saya ke Pak Birja? Ke rumahnya Pak Birja itu Pak Robi, Yule ya. Nah, David ikut enggak ya, gak ikut juga. Kalau Bu Novi, Pak Birja sudah mati, dia sakit masuk rumah sakit, mengharapkan keluarga yang dari Ubud ke sini. Nah sekarang keluarganya sudah mati, yang di Ubud, ya baru mati. Siapa yang menolong? Pak Bail, Pak John, itu teman-teman Kersel penting. Kersel itu penting di sana. Seorang yang jatuh tidak ada yang bisa mengangkat habis. 3 yang dibutuhkan. Bekal, semangat, rekan seperjalanan. Jangan sudah merasa, oh temanku ini banyak. Tunggu. Buktikan omongan saya. Saya ada beberapa kali ketemu jemaat-jemaat yang kaya pada saat dia sakit agak lama. Dia ngeluh, Pak, saya punya 2 anak. Tapi saya di rumah sakit tidak ada yang jaga. Istri jaga di toko. Anak-anak ya datang pulang. Dia sendirian. Susternya tanya, keluarganya enggak ada. Ada tapi enggak di sini. Saya bilang, kalau Kersel, teman-teman Kersel yang jaga. Terakhir, Desi, waktu jatuh. Evelyn, siapa lagi? Ruben. Ya. Hah? Pak Anton, Budia, ya sudah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sore ini mengingatkan kami supaya kami lebih memperhatikan rohani kami daripada jasmani kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami kemanapun pergi Tuhan akan memberkati, memberikan hikmat akal budi supaya kami lebih lagi diajarin tentang kerohanian kami Tuhan. Dan Engkau juga berkati Ibu Gembala kami, Bu Ipi Tuhan, kemanapun pergi membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga memberkati Hendro anaknya supaya mencapai cita-cita sekolahnya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini ketika surga terbuka, Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu Bapa. Di awal bulan ini kami ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Setiap pelayan kemah suci, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka mengenapi perjanjian dengan Engkau. Maka sebaliknya, Engkau yang tidak pernah lalai dalam mengenapi janji-janji-Mu akan memberkati mereka dengan limpahnya. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.